I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dalam kesempatan video kali ini saya akan ingin menjelaskan sedikit sejarah perkembangan cyber counseling ya. Jadi semoga video yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi yang menonton video ini ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan sejarah perkembangan cyber counseling. Jadi di zaman modern ini ya, setiap individu itu termasuk siswa dituntut siap bersaing meraih kualitas hidup agar dapat mandiri. Tak jarang juga dalam proses pencapaian kemandirian ini, siswa menghadapi masalah yang membebani perkembangan fisik dan psikologisnya. Kadang permasalahan tersebut tuh tidak bisa diselesaikan oleh siswa itu sendiri. Makanya di sini memerlukan pelayanan yang secara sistematis mampu membantu mengataskan masalah yang dihadapinya, sehingga ia mampu mengembangkan dirinya ke arah peningkatan kualitas kehidupan efektif sehari-hari. Nah, jadi di sekolah juga banyak menyediakan jaringan internet, sehingga cyber counseling ini sangat mudah sekali dilakukan oleh guru BK ya. Strategi ini juga sangat efektif untuk mengatasi kendala kesulitan tatap muka antara konselor dan klien yang berjauhan tempat. Dengan melakukan cyber counseling ini berarti konselor dalam melaksanakan tugasnya itu telah berdasarkan pada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan menjelaskan apa itu dari kata cyber ya. Jadi kata cyber ini merupakan istilah lain dari internet. Istilah internet tentu istilah internet ini tidak asing lagi di telinga kita, karena sejak kemunculan pada tahun 1969 dan kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat sekitar tahun 1993 sampai 1994. Jadi kehadiran internet ini telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, terutama dari sisi kebebasan ya, untuk memperoleh dan menyebarkan informasi tanpa batas geografis. Nah, jadi perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan pelaksanaan cyber counseling berubah begitu signifikan ya dari masa ke masa. Jadi Konsonika menyebutkan bahwa konseling online pertama kali dikenalkan pada dekade tahun 1960 dan 1970 dengan pemberian layanan konseling melalui aktivitas online secara bersamaan antara konseli dan konselor yang dapat dilaksanakan melalui video call atau text chatting, sedangkan proses asinkron adalah proses pemberian layanan atau komunikasi konseling yang aktivitasnya tidak terjadi pada saat itu juga. Jadi tidak terjadi secara langsung ya. Nah, seperti ketika pengiriman pesan atau email tetapi tidak secara langsung memperoleh balasan dari konselor. Jadi pelaksanaan cyber counseling ini atau konseling online mengikuti kedua bentuk yang ada dalam prinsip komunikasi internet, yaitu sinkron dan asinkron ya. Dalam hal ini konseli terlebih dahulu melakukan komunikasi asinkron dengan mendaftarkan dan memesan jadwal untuk proses konseling ya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan proses sinkron, yaitu proses konseling melalui video call ya atau pesan berbalas. Pada perkembangannya, cyber counseling ini dilaksanakan dengan menggunakan pesan melalui email atau pesan singkat asinkron ya. Kemudian pada awal abad ke-20-an, perkembangan cyber counseling ini dikembangkan inovasi baru, aplikasi Android yang digunakan untuk proses cyber counseling. Nah, jadi dalam konsep yang sederhana, konseling ini dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli ya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Prajetno itu mengatakan bahwa proses konseling bertujuan membantu konseli untuk dapat memahami diri dan lingkungannya sehingga dapat membawa seseorang menuju kondisi yang membahagiakan, sejahtera, nyaman, dan berada pada kondisi kehidupan yang lebih efektif. Nah, jadi konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, disebut konselor. Nah, jadi kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, disebut konseli. Jadi yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli.
Jadi cyber counseling ini secara umum dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional ya, yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk untuk berkomunikasi melalui internet. Lebih lanjut dalam Wikipedia ya. Jadi cyber counseling dimaknai dalam jaringan atau keadaan saat sesuatu terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem. Jadi istilah konseling atau cyber counseling atau konseling online dapat kita maknai yaitu secara sederhana, yaitu proses konseling yang dilakukan dengan alat bantu jaringan sebagai penghubung ya, penghubung konselor dan klien konselinya. Nah, lebih lanjut, cyber counseling adalah layanan terapi yang relatif baru. Konseling dikembangkan dengan menggunakan teknologi komunikasi dari yang paling sederhana menggunakan email dan sesi dengan chat, sesi dengan telepon, sampai dengan penggunaan webcam ya, yaitu video live session ya, yang secara jelas menggunakan komputer dan internet. Jadi cyber counseling adalah salah satu model konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan internet. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya bahas, yaitu sejarah perkembangan cyber counseling. Jadi apabila ada kekurangan dari pembahasan saya atau penyampaian saya kurang tepat atau banyak lagi kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Semoga video yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman dan penonton di rumah. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart.